Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan rezeki yang baik, kemudian juga dimudahkan dalam setiap aktivitas serta pekerjaannya, dan selalu diberkahkan dalam kehidupannya. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas tutorial masih seputar dasar desain grafis. Dan di tutorial kali ini kita akan membahas tentang sebuah tools yang mana video ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya, yaitu mengenai Pathfinder. Oke baik teman-teman, apa sih toolsnya? Yuk kita langsung aja ke tutorialnya. Ya baik teman-teman, kita akan masuk ke software Adobe Illustrator, dan di sini saya sudah mempersiapkan beberapa objek ya untuk dijadikan studi kasus kita praktek pada pengenalan tools kali ini. Penasaran kan teman-teman toolsnya apa sih? Jadi tools ini tuh bisa dikatakan bukan pengganti ya, tapi tools ini tuh lebih simple gitu dibandingkan kita menggunakan Pathfinder. Jadi ada beberapa fungsi yang mana ini kolaborasi gitu ya. Kalau kemarin kan di Pathfinder itu sendiri ada seperti hanya menggabungkan objek ataupun juga memotong gitu ya, minus front dan yang lainnya. Tapi menggunakan tools ini kita akan lebih mudah karena di dalamnya itu bisa mengandung dua mode Pathfinder sebetulnya gitu ya, memotong sambil juga menggabungkan sambil juga bisa menghapus atau memotong gitu. Tools ini yaitu namanya si Shape Builder ini ya, Shape Builder ini nama toolsnya. Jadi teman-teman ini sangat mudah banget penggunaannya. Jadi kita akan coba praktekkan bagaimana sih caranya untuk menggunakan tools Shape Builder ini. Oke baik teman-teman, di objek yang pertama atau gabungan objek yang pertama di sini saya memiliki 3 elips ya, 3 lingkaran, yang mana ini kita akan ambil tengahnya saja gitu ya, menggunakan si Shape Builder. Oke, untuk pertama-tama teman-teman kita blok dulu ketiga objek ini ya. Ini kita akan mengambil ya atau menggabungkan objek. Baik, setelah di blok objek yang akan kita edit, kemudian klik Shape Builder ini ya, Shape Builder. Nah, setelah itu arahkan ke daerah yang akan kita ambil. Ada 4 titik, ada 4 daerah di sini di objek ini yang akan kita ambil. Kemudian kita ambil saja. Nah, setelah teman-teman lihat di ujung di sini, di ujung bawahnya itu ada icon plus, yaitu dalam artian kita bisa menggabungkan beberapa bidang, beberapa daerah gitu ya di objek ini. Oke, kita blok saja, kita drag di sini, arahkan kemana objek mana saja yang akan kita gabungkan. Kemudian lepaskan. Nah, itu sudah tergabung menjadi satu objek gitu ya, sudah tergabung menjadi satu objek. Nah, selanjutnya kita tinggal hapus saja. Saya akan coba hapus secara manual ya. Klik ini karena ini udah terpisah. Klik delete, klik delete, klik delete. Nah, ini kalau misalkan kita mau menggabungkan objek dan menghapus secara manual ya. Nah, untuk di objek yang kedua ini, gabungan objek yang kedua ini saya masih menggunakan objek yang sama, yaitu 3 elips ya, 3 elips tool. Dan kali ini kita akan langsung menghapus langsung, tidak menggunakan menghapus secara manual tadi. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan seperti halnya tadi, kita blok dulu. Nah, kemudian setelah blok ini teman-teman bisa menghapus daerah yang tidak diperlukan. Seperti halnya tadi kita akan membuat bentuk atau objek yang di studi kasus yang pertama, dan sekarang di sini kita akan menghapus. Bagaimana cara menghapusnya? Di sini di blok dulu menggunakan selection tool, kemudian teman-teman pergi ke Shape Builder tadi, klik Shape Builder, kemudian arahkan ke bidang yang akan dihapus. Misalkan ini akan dihapus, ini dihapus, ini juga dihapus. Nah, terus bagaimana caranya kalau menghapus? Caranya menghapus yaitu teman-teman sambil arahkan ke bidang yang akan dihapus, teman-teman tekan shortcut Alt dan otomatis di bawahnya itu akan ada icon min ya. Icon min itu tandanya kita akan menghapus objek tersebut. Kita tinggal klik ya, kemudian yang lainnya kita klik lagi, terus kemudian yang lainnya kita klik lagi. Nah, ini sudah menjadi bagian
apa namanya teh sudah dihapus ya tadi ya. Tapi ini masih belum bergabung. Itu tinggal menggunakan cara tadi ya untuk menggabungkan. Nah, itu untuk yang kedua untuk menghapus. Nah, kemudian di studi kasus yang ketiga kita akan menggabungkan plus menghapus objek yang tidak diperlukan. Di sini saya membuat sebuah apa ini bentuk apa? Saya juga nggak tahu ini bentuk apa, tapi ini kita akan jadikan sebagai contoh. Ini mau kita gabungkan dan juga hapus menggunakan tool Shape Builder ini. Seperti biasa, kita blok dulu. Setelah diblok, kemudian kita gabungkan dulu ya bagian mana yang akan kita gunakan dan bagian mana yang akan kita hapus. Oke, kita akan gabungkan dulu objeknya menggunakan Shape Builder ini, kemudian arahkan ke bidang-bidang yang akan kita pakai gitu. Nah, misalkan ini yang akan kita pakai segini, kemudian lepas. Ini sudah menggabung menjadi satu objek, kemudian kita akan hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke, misalkan ini ya menggunakan ALT ya tadi ya untuk menghapus ya. Tekan ALT, kemudian hapus. Oke, hapus. Nah, jadi ini bagian yang kita ambil tadi. Nah, jadi itu teman-teman untuk si Shape Builder ini sangat mudah banget ya, dan ini sangat bisa membantu teman-teman untuk membuat logo atau apapun itu gitu, terutama buat teman-teman yang biasanya bikin icon. Ini sangat membantu dan sangat tidak memakan banyak waktu gitu dibandingkan kita menggunakan Pathfinder. Oke, baik, selanjutnya di sini kita juga akan coba bikin lagi atau buat lagi sebuah studi kasus lagi untuk membuat sebuah apa ya, tampilan diagram atau apa. Di sini saya sudah buatkan apa namanya objeknya sudah kita buat, dan ini masih menggunakan Shape Builder gitu ya, Shape Builder. Oke, baik teman-teman, gunakan selection tool untuk menyeleksi semua bidang yang akan kita gunakan. Kemudian kita pilih bagian-bagiannya dulu nih, bagian-bagian yang akan kita gunakan atau akan kita gabungkan gitu menggunakan Shape Builder ini, sampai hal-hal yang benar-benar detail banget. Ini saya akan gabungkan ke sini ya. Terus ini ada titik yang jangan sampai terlewat nih, titiknya jangan sampai terlewat. Oke, gabungan pertama udah selesai. Yang keduanya saya akan pakai yang ini aja. Oke, selesai. Yang ketiga, oke, keempat. Nah, oke, mungkin cukup itu ya untuk menggabungkan objeknya atau untuk memilih objek. Oke, kemudian kita akan hapus objek-objek yang tidak diperlukan. Seperti biasa menggunakan ALT ya. Arahkan ke bidang yang akan kita hapus. Oke, hapus. Kita akan hapus, pilih objek-objek, bidang-bidang, daerah-daerah yang akan kita hapus atau tidak akan kita gunakan. Oke, ini sangat detail sekali ya, ini sangat detail banget, jadi kita harus memang hati-hati ya dalam menghapusnya, jangan sampai nanti bagian yang seharusnya kita tidak hapus malah jadi terhapus gitu loh. Begitupun juga di sini kita bisa menghapus garis yang tidak diperlukan, teman-teman. Oke, kita lihat. Oke, ini masih ada satu bidang lagi yang belum kita hapus ya. Nah, ini teman-teman, jadilah bentuk seperti ini. Teman-teman biasanya membuat sebuah diagram gitu ya, bentuk sebuah diagram. Oh ini, maaf, masih ada hal yang paling kecil nih, kita perbesar dulu. Nah, jadi yang kecil-kecil kayak gini juga memang kita harus betul-betul hapus ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman buat projectnya teman-teman. Nah, sudah selesai, tinggal teman-teman kasih warna deh. Kalau setelah ini teman-teman kasih warna sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
Nah, itu dia teman-teman, menggabungkan objek ya menggunakan tools yang namanya Shape Builder ini. Menggabungkan plus menghapus gitu ya, memotong juga gitu. Jadi beberapa fungsi yang bisa digunakan dalam Shape Builder ini gitu. Kalau menggunakan Pathfinder itu kan satu-satu, kalau ini bisa bergabung, ada 3 fungsi atau lebih yang bisa digunakan. Baik teman-teman, mungkin itu tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan juga bisa mempraktekkan apa yang kali ini atau di video ini kita pelajari. Baik, kita ketemu di pertemuan berikutnya atau di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.